Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Salam persahabatan, salam perjuangan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan tentunya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan hasil rapat rekrutmen P3K bidang pendidikan tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Deputi SDM Aparatur pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, tentunya Bapak dan Ibu yang belum lulus P3K atau yang mencari informasi terkait dengan P3K tahap ketiga bisa menyimak informasi. Ingat ya Bapak dan Ibu, ini hanya informasi bukan regulasi ya. Baik Bapak dan Ibu yang baru mampir di channel ini silakan subscribe, kemudian like. Apabila ingin disampaikan silakan tanyakan di kolom komentar. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, yang pertama akan kita bahas adalah terkait dengan perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2022. ASN ini adalah aparatur sipil negara, di mana ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Untuk sekarang, mulai tahun kemarin kita sudah berkutat di P3K, ya. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, kalau melihat kita dari jadwal ini, Januari tahun 2022 sampai dengan Mei 2022, Menteri Pan-RB menetapkan formasi tahun 2022. Tentunya formasi ini dari Pemda masing-masing ya yang diajukan kepada kementerian. Berarti teman-teman untuk seleksi P3K ke depan kita bisa melihat perkiraannya yaitu bulan Mei ke sana. Jadi bulan Mei ini sampai bulan Mei ini masih menetapkan formasi tahun 2022. Artinya kita sudah bisa melihat ke depan pembukaan atau seleksi P3K tahun 2022 atau yang disebut dengan tahap ketiga bisa dilaksanakan setelah bulan Mei ini ya, kemungkinan seperti itu. Kemudian teman-teman semuanya, ini kita melihat dari mekanisme rekrutmen guru sebelumnya. Ini tahun 2021 teman-teman semua ya, pada saat rekrutmen P3K tahun sebelumnya. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan. Penetapan kebutuhan ini usulan kebutuhan ASN diajukan oleh masing-masing KLD ya. Kemudian penetapan persetujuan kebutuhan untuk KLD oleh Menpan RB ya. Kemudian dari dua ini barulah pemenuhan kebutuhan yaitu ke tahap 3 yaitu proses seleksi CASN. CASN melamar ke formasi yang telah ditetapkan. Kita tahu bahwa kita membuka akun di SSA CSN untuk melamar formasi yang sudah ditetapkan. Contohnya, Pak Budi melamar menjadi guru yang dibuka lowongan atau formasinya. Jadi Bapak dan Ibu kita tahu bahwa untuk rekrutmen tahun kemarin kita melamar di tempat atau di sekolah yang ada formasinya ya. Jadi kita melamar di tempat sekolah yang ada formasinya. Banyak juga sekolah yang tidak ada formasinya. Sehingga kita dari sekolah yang lain yang tidak ada formasi kita melamar ke sekolah yang ada. Sehingga untuk tahap 1 kemarin kita tahu bahwa ada induk dan non induk ya. Induk didahulukan, yang penting lulus PG atau ambang batas ya. Ini untuk seleksi tahun kemarin ya, kita masih ingat jelas sekali. Kemudian isunya formasi yang diusulkan Pemda jauh di bawah kebutuhan guru secara nasional. Kebutuhan tahun 2021 ini 1 juta lebih, kemudian usulan Pemda ada 500 lebih, kemudian yang lulus ini ada 293 lebih ya. Kemudian lowongan guru daerah 3T kurang diminati ya, ini ada sekitar 117 ribuan, lowongan guru tidak ada pelamarnya. Kemudian di sini penyesuaian passing grade untuk memenuhi alokasi kebutuhan. Jadi teman-teman masih banyak sekali formasi. Nah sekarang mungkin pemerintah pusat dengan daerah sedang mengadakan rapat dan sebagainya terkait dengan formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Nah ini teman-teman semuanya. Untuk sekarang, rencana mekanisme baru rekrutmen P3K guru nih teman-teman semuanya nih. Untuk yang ini, rencananya seperti ini ya. Penetapan kebutuhan. Pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi dari Kemendikbudristek. Kenapa ada rekomendasi dari Kemendikbudristek? Karena Kemendikbudristek melihat banyak Bapak dan Ibu teman-teman guru semuanya yang mengikuti tahap
seleksi tahun 2021 lulus nilai ambang batas. Nah ini dengan memprioritaskan guru yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 namun tidak mendapatkan formasi. Jadi teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang sudah lulus nilai ambang batas tahun 2021, mudah-mudahan terwujud menjadi ASN P3K di tahun ini. Kemudian yang keduanya, penetapan kebutuhan atau formasi oleh Kemenpan RB, ya, sepanjang anggaran disetujui oleh Kemenq. Tentunya melihat anggaran juga, mudah-mudahan Kemenq karena banyak sekali kebutuhan lowongan P3K khususnya guru di semua daerah, mudah-mudahan Kemenq memberikan anggaran yang besar untuk rekrutmen P3K di setiap daerah sebanyak-banyaknya. Kemudian teman-teman semuanya, yang ketiganya adalah proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Ya, jadi setelah diusulkan oleh Pemda, kemudian ditetapkan oleh Kemenpan RB, kemudian barulah adanya proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Ya, nah di sini perhatikan teman-teman, proses seleksi antara pelamar baru, ingat ya, pelamar baru atau new recruit dengan guru termasuk tenaga honor K2 atau dengan guru yang sudah memiliki pengalaman di sekolah tersebut atau yang sudah mengajar dan yang lainnya, ini tidak akan disamakan. Jadi pelamar baru dengan guru yang sudah lama, yang sudah berpengalaman, ini tidak akan disamakan. Prosesnya seperti apa nanti kita tinggal menunggu regulasi. Jadi untuk yang 1 tahun mungkin atau yang baru melamar dan sebagainya tentu akan dibedakan pada saat rekrutmen tahun 2022 ini. Kemudian teman-teman semuanya, pemenuhan kebutuhan. Bagaimana ilustrasinya pemenuhan kebutuhan? Contoh, Pak Budi seorang guru tenaga honor K2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan lulus passing grade, namun tidak mendapat formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi 2 misalkan ya. Jadi Pak Budi ini melamar, Pak Budi ini seorang K2 atau seorang guru yang mengikuti seleksi tahap di tahun 2021 dan lulus passing grade atau memenuhi nilai ambang batas di tahun 2021 namun tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru yang lainnya, maka akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Artinya, tadi yang disampaikan oleh saya di sini tentang rekomendasi dari Kemendikbudristek, karena Kemendikbudristek ini tahu si A, si B yang sudah lulus nilai ambang batas tapi tidak memiliki formasi, maka ini akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi. Jadi bagi mungkin seperti ini singkatnya, bagi teman-teman yang sudah lulus nilai ambang batas tapi tidak memiliki formasi, mungkin pemerintah daerah melalui rekomendasi dari Kemendikbudristek akan membuka formasi di sekolah teman-teman tersebut sehingga teman-teman tersebut akan melamar atau dapat melamar di sekolahnya, di sekolah teman-teman tersebut gitu ya. Jadi tidak usah keluar. Mungkin itu gambarannya teman-teman. Jadi bagi yang sudah lulus formasi akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi ini agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Jadi tentunya teman-teman yang sudah lulus formasi akan melamar di sekolah teman-teman sendiri. Artinya sekolah teman-teman itu akan membuka formasi untuk teman-teman tersebut yang lulus passing grade ya. Kemudian seleksi peserta dengan metode observasi dan background check yang keempat ini. Guru yang belum lulus passing grade tahun 2021 dan peserta umum tetap dapat melamar sebagai P3K guru tahun 2022. Jadi teman-teman tetap bagi yang lulus ataupun yang peserta umum atau yang baru, tetap pemerintah akan membuka seleksi kompetensi P3K di tahun 2022 ini. Jadi silakan boleh mengikuti ya.
Jadi intinya teman-teman silakan boleh mengikuti baik yang sudah lulus, yang baru ataupun yang belum lulus. Kecuali yang sudah lulus mungkin sudah ada harapan besar, ada angin besar, ada angin segar bahwa kita akan tadi prioritaskan setelah penetapan kebutuhan dari rekomendasi Kemendikbudristek ya, di mana di sini memprioritaskan guru yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 yang tidak dapat mengisi formasi, contohnya seperti Pak Budi ini ya. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan isikan pertanyaan apabila ada yang ditanyakan di kolom komentar. Semoga teman-teman sukses dan tahun ini teman-teman bisa menjemput dan meraih mimpi menggapai cita-cita sebagai ASN. Terima kasih, sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.